Didn't you hear Amanda's moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Pada hari Selasa yang cerah, para siswa dan siswi SMAN 43 Jakarta sangat bergembira. Tepatnya anak kelas 11D, yang ternyata kelas mereka kedatangan murid baru. Assalamualaikum, Ibu izin mengganggu sebentar. Murid baru di kelas kalian sudah mulai masuk sekolah dan belajar hari ini. Ibu harap kalian bisa akrab dan berteman baik ya. Terima kasih. Baik, Bu. Halo teman-teman, nama aku Abe. Asalku dari Papua. Aku pindah ke Jakarta karena orang tua aku tugas dinas di sini. Aku harap kita bisa berteman dengan baik ya. Kedengar suara kecil dua remaja perempuan. Kar, lihat deh si Obi. Udah gemuk, hitam, pendek lagi. Airen, kalau ngomong suka benar. Dapat dilihat dari scene sebelumnya, Karin dan Airin menunjukkan adanya tanda-tanda disintegrasi sosial, di mana menurut Muhammad Ali Al-Humaidi berpendapat bahwa disintegrasi sosial merupakan suatu proses dalam interaksi masyarakat majemuk, di mana ada satu atau beberapa kelompok yang berupaya untuk menanggalkan identitasnya sendiri, serta melakukan suatu tindakan diskriminasi pada pihak lain. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 9.30. Bel istirahat berbunyi. Hai Dewi, lagi ngapain nih? Boleh ikut gabung gak? Wah, lagi makan ya? Makan apa itu? Makannya dari kampung ya? OMG Obi, lagi makan apa? Gue boleh bagi gak? Maaf Karin, aku belum makan dari pagi. Jadi lapar banget. Demi apa sih? Belum makan dari pagi aja badannya udah segede ini. Diet dong Bi, kali aja cakep kalau kurus. Iya Rin, makasih ya nasihatnya. Aku juga selalu olahraga kok, setiap pagi. Yakin gak Bi, olahraga tiap hari kok gak kurus-kurus, malah makin gendut, iya gak sih Wi? Wi, jawab. Emang di kampung lu gak diajarin ngomong ya, hah? Diajarin Korin, maaf aku gak tega aja lihat Obi dibully fisik sama kalian. Tinggal jawab aja susah, harus gue ajarin cara jawab pertanyaan orang. Iya Karin, maaf. Ya udah, jawab dong cantik. Iya Bi, emang kamu bisa kurus? Bisa kok, aku percaya sama proses. Teman-teman, tahu kan bahwa kita semua berhak mendapatkan penghargaan terhadap martabat bagi tiap individunya, atau biasanya kita kenal sebagai kesetaraan. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras dan juga gender. Nah, kesetaraan itu dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, kesetaraan hukum, di mana semua warga adalah subjek hukum. Yang kedua, kesetaraan politik, di mana orang-orang yang menjadi subjek peraturan negara harus memiliki hak yang sama. Yang ketiga, kesetaraan sosial, di mana hal ini menyangkut pada kesetaraan status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, kesetaraan ekonomi, di mana hal ini mengacu pada situasi pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Dan yang dilakukan oleh Karin dan Airin tidak sesuai dengan kesetaraan moral. Hal ini mencakup pada kondisi di mana setiap warga memiliki nilai yang sama. Suara hentakan kaki yang berasal dari luar terdengar hingga ke dalam, yang ternyata ia adalah Nina, merupakan ketua kelas 11D. Kalian berdua ngapain kumpul di sini? Kita cuma mau main bareng kok sama mereka berdua, emang salah Nin? Gak ada yang salah kalau niat kalian untuk berteman. Tapi aku tadi di luar dengar kalau kalian itu meledek Dewi dan Obi. Itu sudah termasuk bullying tahu. Kalian tahu nggak kalau perlakuan kalian ini bisa membuat orang lain jadi nggak percaya diri. Aku sering ngeliat kalian bully Dewi dan sekarang kalian berdua bahkan ngebully anak baru kelas kami. Ya udah sih Nin, lagian kita cuma bercanda. Yang dilakukan Karin dan Airin bener-bener astagfirullah banget ya. Aku mau kasih tahu nih ke teman-teman yang lagi nonton tentang syarat-syarat inklusi. Tapi sebelumnya kalian tahu apa itu inklusi?
Organisasi PBB mendefinisikan inklusi sosial sebagai proses meningkatkan partisipasi dalam masyarakat, khususnya bagi orang atau kelompok yang berada pada posisi kurang beruntung karena usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, agama, ekonomi, atau status yang dimiliki melalui peningkatan kesempatan, akses ke sumber daya, dan penghormatan terhadap hak-hak. Nah, adapun syarat-syarat inklusi sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran bahwa pluralisme tidak bisa dihindari. Yang kedua, sikap jujur dan pikiran sehat dijunjung tinggi. Yang ketiga, kerjasama antar warga untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, sikap dewasa dalam bermasyarakat. Sedangkan Airin dan Karin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Duh, gawat nih. Tanpa berpikir panjang, Nina langsung pergi ke ruang BK. Assalamualaikum Bu, saya Nina. Saya selaku ketua kelas 11D ingin melaporkan bahwa terjadi bullying di kelas 11D. Dewi dan Obi merupakan korban bullying Karin dan Airin Bu. Apakah Ibu bisa menindaklanjuti hal ini? Waalaikumsalam. Baik Nina, terima kasih sudah melaporkan. Ibu minta tolong panggilkan mereka berdua untuk ke ruang BK sekarang. Dan kamu juga ikut ya, karena di sini kamu sebagai saksi. Baik Bu. Menurut kalian, kita hidup dalam kelompok masyarakat sosial ini butuh berkohesif gak sih? Menurut Emil Durkheim, kohesi sosial tercipta karena persamaan nilai dan tantangan serta kesempatan yang setara yang didasari oleh harapan dan kepercayaan. Kohesivitas kelompok terbentuk karena adanya keterkaitan antara anggota yang satu dengan lainnya. Makin kohesif sebuah kelompok, makin mudah pula anggota-anggotanya tunduk pada norma-norma dan makin tidak toleran kepada anggota yang menyimpang. Nina merasa bangga karena mendengar ibu guru BK menindaklanjuti hal ini. Ia langsung bergegas untuk memanggil Karin dan Airin. Karin, Airin, ikut aku ke ruang BK, kalian dipanggil. Ih, apaan sih Nina, lemes banget jadi orang. Ih, yaudah yuk ke ruang BK Kar, biar dia seneng. Tak lama mereka bertiga akhirnya sampai di ruang BK. Assalamualaikum Bu, saya sudah memanggil Karin dan Airin. Waalaikumsalam Nina. Iya, silakan masuk. Jadi tadi ibu sudah mendengar kalau kalian berdua, Karin dan Airin, membuli Dewi dan Obi. Apakah benar? Enggak kok Bu, jelas-jelas kita berdua ingin berteman dengan mereka, Nina saja yang berlebihan. Iya, benar tuh Bu. Apa benar begitu Nina? Tidak Bu, mereka tidak mengajak Dewi dan Obi untuk berteman, melainkan mengejek dan meledek Obi serta Dewi. Saya dengar itu dan ini juga bukan kali pertama mereka ngelakuin bully. Sebelumnya juga mereka sudah sering ngebully teman-teman yang ada di sini. Kamu nih apa-apaan sih Nin? Berlebihan banget. Sudah, apakah kalian tidak tahu? Kita hidup di dalam keberagaman, baik budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Jadi, siapapun dia dan apa latar belakangnya, kita semua tetap sama, paham? Paham Bu. Kalian tuh harusnya bisa membangun harmonisasi sosial di dalam lingkungan pertemanan kalian, seperti saling tolong-menolong, peduli kepada sesama, dan kerjasama. Hal ini juga dapat menumbuhkan integrasi sosial agar terbentuk harmonisasi dan mudah untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kalian melakukan pembulian seperti ini, yang ada kalian menciptakan disintegrasi sosial, di mana kalian tidak lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan antar sesama teman, dan hanya akan menciptakan serta menghancurkan perpecahan dalam pertemanan. Baik Bu, kami janji untuk tidak mengulanginya kembali. Mohon maaf ya Bu sebesar-besarnya. Kami izin pamit ya Bu, Assalamualaikum. Akhirnya, kena juga tuh Karin dan Airin sama Bu Laras. Semoga mereka kapok deh ya. Kayak yang Bu Laras bilang, kita harus dapat membangun harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Masing-masing anggota masyarakat dapat menjalani hidup secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya. Selain itu, ada yang namanya integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi sosial terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam kasus ini, contohnya adalah peraturan sekolah untuk berteman dengan siapa saja menjadi sebuah norma yang berfungsi untuk mendukung integrasi di sekolah. Yang kedua, integrasi fungsional
terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, di sini guru memiliki peranan sebagai pembimbing siswa, termaksud di dalamnya adalah pembimbing siswa yang memiliki perilaku bullying. Yang ketiga, integrasi koersif. Terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki pengusaha. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan.